Saat sekarang, salah satu yang paling banyak dinantikan adalah pemain keturunan baru yang kabarnya tengah diproses PSSI. Namun selama ini seperti disembunyikan. Yap, hanya Jero Redewald dan Ole yang disebut sedang diproses. Tapi sejumlah pihak PSSI sendiri menyatakan bahwasanya mereka sedang memproses lebih dari 2 pemain. Nah, kemungkinan besar nama yang tidak disebutkan ini adalah Emil Audero dan Miliano Jonathans. Sebab ada info A1 menyebut clue yang mengarah kepada keduanya. Di sisi lain, Erick Thohir bersama rombongan PSSI kemarin juga sempat berkunjung ke Belanda untuk bertemu Kian Vibi, yang kemungkinan besar juga ada komunikasi membahas pemain keturunan. Karena kan kita tahu pemain yang lagi diproses pasti butuh waktu untuk perpindahan federasi. Dan Erick Thohir sendiri juga ternyata mengundang Kian Vibi bersama timnas Belanda untuk melakoni pertandingan persahabatan di Indonesia. Sesuatu yang sudah lama dinanti-nantikan juga sih. Lantas bagaimana rencana laga tersebut dan kata siapa sedang diproses PSSI secara diam-diam? Berikut adalah jawabannya. Salah satu proyek ambisius yang tengah dijalankan oleh PSSI bersama Patrick Kluivert sebagai pemengaruh adalah pencarian pemain keturunan yang bermutu tinggi. Ya, tentunya hal ini sangat wajib dilakukan setelah memanfaatkan magnet Coach Patrick juga untuk mendongkrak ranking sekaligus kekuatan menuju Piala Dunia. Entah pada akhirnya lolos lewat round 3 ataupun babak selanjutnya, itu bukanlah sesuatu yang mudah mengingat rival juga ingin memanfaatkan peluang yang kini makin terbuka. Sejak FIFA mengubah reguler Piala Dunia 2026 dengan menambah peserta menjadi 48 negara yang berhak lolos. Dan kebetulan juga ini adalah masa prime timnas Indonesia dengan segudang pemain diaspora yang diekspor sejak beberapa tahun belakangan coy. Nah, untuk itu Erick Thohir tampaknya ingin memaksimalkan potensi yang ada dengan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan besar yang akan penuh rintangan di kualifikasi, ya kan? Salah satu yang paling realistis untuk memperbesar peluang lolos adalah mendatangkan pemain keturunan yang berkualitas. Dan sejauh ini udah terbukti. Tapi apa yang disembunyikan prosesnya mengingat PSSI menyebut lebih dari 2 sedang diproses. Namun hanya Ole dan Jairo yang diungkapkan ke publik. Sementara 2 lainnya kini mulai terungkap dikit-dikit. Setelah Yusa Nugraha sempat menyebut clue 2 wajah baru lewat channel YouTube-nya. Yang mana menurut Yusa, info ini valid sebab ia dapatkan langsung dari PSSI yang sudah bukan rahasia lagi. YouTuber yang sering interview dengan pemain keturunan ini memang dekat dengan orang federasi. Ini langsung dari PSSI-nya. Jadi ini A1. Kabarnya selain Ole dan Jairo, ada 2 pemain lagi yang potensial akan diurus akhir Februari atau bulan Maret. Dan pemain ini adalah pemain yang berposisi striker dan satunya berposisi kiper. Ungkap Yusa di YouTube pribadinya. Yap, dari perkataan Yusa jelas striker dan kiper yang bikin semuanya mengarah ke Emil Audero Mulyadi serta Miliano Jonathans. Sebab keduanya sudah jelas punya darah Nusantara yang mengalir pada tubuhnya. Seperti ayah Emil yang orang Indo asli dan Emil sendiri lahir di Mataram sebelum akhirnya pindah ke Italia. Dan kalau bukan Emil, siapa lagi kiper keturunan? Ya mungkin ada Daniel Klein, tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah kualitas. Hanya kiper Como ini yang secara pengalaman mampu bersaing dengan pas. Kan nggak mungkin mau memproses Daniel Klein tapi ujung-ujungnya cuma dijadiin cadangan tanpa persaingan ketat, ya kan? Lalu untuk posisi penyerang juga sama. Selain nama Miliano Jonathans, paling ada Mauro Zalstra yang masih realistis untuk diproses. Namun kan kalian tahu sendiri, Mauro ini katanya saat ini baru bisa untuk U23. Jadi kemungkinan besar emang Miliano yang dimaksud Yusa Nugraha. Lagi pula penyerang FC Utrecht ini memang pernah bermain sebagai striker. Dan darah keturunan juga sudah jelas dari kakeknya yang sekarang aja masih tinggal di Depok, ya kan?
memiliki pemain keturunan belum disebut secara resmi. PSSI kini tengah berkunjung ke kantor Federasi Sepak Bola Belanda alias KNVB sejak beberapa hari belakangan ini. Dalam unggahan Instagram pribadi, Erick Thohir menjelaskan maksud kedatangan utamanya yang pada intinya ingin belajar mengembangkan bakat muda sepak bola. Selain itu, Menteri BUMN ini juga sempat bertemu dengan tim kepelatihan baru macam Coach Patrick, Lanzat, Pastor, dan Gerard Vandenberg, serta sempat menyapa para punggawa Garuda juga. Namun dari pertemuan ini nggak mungkin dong nggak bahas pemain keturunan di balik layar, mengingat Ole dan Jairo sedang diproses agar tersedia di matchday Maret. Tentu butuh kerjasama dengan KNVB untuk memindah federasi pemain lebih cepat. Apalagi untuk Jairo, yang notabene pernah bermain untuk timnas Belanda senior. Pasti butuh koordinasi agar prosesnya nggak kelamaan. Dan ada kemungkinan juga PSSI meminta Miliano Jonathans untuk diproses, ya kan? Dalam pertemuan dengan KNVB tadi, ternyata ada rencana lama yang kembali dibahas, yakni laga persahabatan antara Indonesia kontra Belanda. Yang mana hal ini sudah sejak tahun lalu diinginkan oleh PSSI sebagai laga persahabatan sekaligus uji coba kekuatan timnas. Namun ketika itu, belum mencapai kesepakatan sebab jadwal round 3 masih padat. Dan kini mulai memasuki 4 laga akhir kualifikasi. Mungkin laga persahabatan antara timnas pusat dan cabang akan terjadi pada tahun ini. Kami juga mengundang timnas senior Belanda untuk bisa bermain di Indonesia, tulis Erick Thohir dalam unggahan Instagramnya. Apa yang tengah dikerjakan PSSI tentu saja yang kena efeknya adalah rival di round 3. Sebab contoh saja Australia yang dalam 1 tahun terakhir sudah 2 kali bertemu Indonesia dan pada Maret mendatang akan jadi pertemuan ketiga. Di mana sejak Januari 2024, The Socceroos sempat bertemu skuad Garuda di Piala Asia yang mana timnas kalah ketika diperkuat sejumlah pemain keturunan muda saja. Pada pertemuan kedua di leg pertama round 3, berhasil ditahan imbang di GBK dengan kekuatan pemain yang sudah bertambah. Dan besok di leg kedua dipastikan bertambah lagi. Yang pasti Australia keheranan ya kan? Ini tim setiap bulan nambah pemain mulu. Dan semoga saja besok pada matchday Maret bisa memberikan kejutan lagi dengan mencuri 3 poin. Ya seharusnya bisa sih mengingat sebelumnya sempat kalah, imbang, dan yang terakhir harusnya menang dong. Walaupun harus diakui akan super sulit dan membutuhkan perjuangan ekstra. Mengingat bermain di kandang tim Kangguru coy. Yap, terlepas dari apapun, kita harus terus merendah alias jangan jumawa dulu. Uang pelatih dan pemain juga masih baru, jadi mungkin kesempatan mencuri poin ada. Namun sebaiknya jangan berharap lebih. Fokus memberikan dukungan optimis saja ya kan? So itu dulu ya teman-teman. Sekian coy. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.